warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Waalaikumsalam. selamat datang kembali di rangkaian acara Gitalk. Setelah kemarin kita berbincang-bincang dan sharing bareng mbak-mbak alumni TLUB, pada kesempatan kali ini kita akan mendiskusi dengan Q&A, di mana akan membahas beberapa pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang sudah kami kumpulkan berdasarkan video sebelumnya. Sebelumnya, saya akan menyapa kembali kepada 3 narasumber kita. Yang pertama ada Mbak Betty Stiwi Narwindah. Selamat sore, Mbak. Selamat sore. Kedua ada Mbak Nadia Nur Anissa. Selamat sore, Mbak. Selamat sore. Dan yang ketiga ada Mbak Kisti Almaidea. Selamat sore, Mbak. Sore. Sebelumnya bagi teman-teman yang belum menonton video pertama, bisa langsung mengunjungi channel YouTube Kamtel UB. Oke, tanpa panjang lebar, langsung saja berikut pertanyaan-pertanyaannya untuk yang pertama. Itu ada pertanyaan dari Ulimas, angkatan 2019. Pertanyaannya, izin bertanya Mbak, cara menghadapi dan mengontrol emosi kalau misalnya Mbak mendapat pimpinan yang kurang cocok sama Mbak atau bahkan memberi pekerjaan Mbak terlalu berlebihan. Nah itu mungkin bisa dijawab pada ketiga Mbak sekalian. Yang pertama boleh dari Mbak Betty terlebih dahulu. Terima kasih untuk pertanyaan dari Ulimas. Kalau untuk atasan atau pimpinan itu kan kita nggak bisa milih ya. Jadi kita harus tetap sabar. Yang jelas itu karena apapun yang pimpinan berikan atau kasih tugas itu kan harus kita lakukan. Kemudian apapun sebanyak apapun itu kan kita juga punya tim tuh, kerja tim di satu bidang misalkan kita ada tim. Mereka juga pasti akan bantu kita. Kalau misalnya kita ada kesulitan, jangan segan-segan untuk meminta tolong. Karena juga kalaupun mereka butuh bantuan pun, kita juga harus menolong mereka. Karena kita kan bekerja bukan untuk pribadi, kita bekerja untuk dinas, untuk instansi. Kemudian kalau untuk emosi ya, mungkin kita bisa belajar lebih dalam bagaimana karakter pimpinan kita. Jadi kita harus bersikap bagaimana ke pimpinan kita, karena kita di sana kan sebagai bawahan. Jadi ya tetap harus istilahnya tetap harus ngelendeh atau apa ya? Pakai bahasa Jawa jadi ya. Low profile. Low profile ya, betul. Memahami pimpinan. Ya harus memahami lah seperti itu. Oke, cukup Mbak. Iya, cukup. Oke, berikutnya saya berikan kesempatan kepada Mbak Nadia untuk menjawab pertanyaan yang pertama. Silakan. Ya, sebenarnya garis besarnya ya sama sih. Pokoknya intinya adalah sabar. Maksudnya gini, kita tuh gimana ya? Kita tuh tidak dalam posisi yang bisa membantah gitu loh. Jadi benar salahnya apa yang kita lakukan meskipun misal itu tidak sesuai sama apa yang kita menurutku nggak gini ya. Kalau misalkan kita punya pendapat beda sama atasan, yang mungkin bisa disampaikan dengan cara yang baik. Tapi bagaimanapun juga keputusannya atasan tuh itu yang harus kita lakukan. Kenapa? Karena pada akhirnya nanti ada tanggung jawab soal apa yang akan kita lakukan. Yang misal seksi kita lakukan adalah ya atasan kita itu. Jadi kurang lebihnya nanti pasti atasan yang tanggung jawab. Jadi intinya wis manuto. Sabar gitu. Berikutnya pada Mbak Kisti ada tambahan, Mbak? Aku mau nambahin aja sih. Kalau masalah ini kan bukan cuma kita aja nggak bisa milih pimpinan ya. Kita pimpinan pun nggak bisa gitu milih stafnya yang mana kayak gitu kan. Jadinya kita posisiin diri aja sebagai kita yang versi kita yang terbaik. Meskipun kita nggak dapet pemimpin yang terbaik, tapi kan setiap orang nggak mungkin gitu. Misal kita dapat pemimpin yang nggak cocok sama kita, tapi nggak mungkin setiap satu orang tuh punya salah aja. Maksudnya setiap orang tuh pasti punya kebaikan gitu loh. Jadi kita ambil aja kebaikannya, yang buruk-buruk ya kita lepas, sama halnya kayak manusia ke manusia kayak gitu aja sih. Oke. Nah, baik, langsung aja ke pertanyaan berikutnya ya dari Mbak Nahda dari TL08. Pertanyaan itu, dalam bidang pemerintahan, apakah yang dapat bekerja di bidang ini khususnya dalam posisi yang sesuai dengan bidang kita hanyalah yang terdaftar sebagai PNS? Apakah ada pekerjaan honorer atau yang mengikuti lamaran selain di CPNS? Mungkin dari Mbak
Kisti dulu sekarang. Aja Silakan, Mbak. dari di pemerintahan itu kan sebenarnya ASN. Kalau menurut kaidahnya tuh di undang-undang tuh ASN itu terdiri dari kita PNS sama satunya pegawai honorer. Nah, pegawai honorer ini baru-baru ini tuh lagi di open recruitment secara resmi gitu, jadi kayak PNS gitu, namanya P3K. Nah, kalau di situ insya Allah sih sesuai dengan jurusannya, tapi selama ini yang ada di lingkungan kantor aku itu tuh honorernya ya, kalau di kantor aku tuh tergantung dianya. Misal kalau dia di situ bisa bisa mengampu apa ya, pekerjaan teknis, ya dia akan dipekerjakan di pekerjaan teknis. Tapi kalau misalkan dianya ya honorer tapi ya apa, honorer yang SMA misalkan, ya udah di bagian surat kayak gitu. Ada juga yang S1 tapi kebanyakan sih nggak sesuai dengan jurusannya kayak gitu. Oke, Kalau di terima aku. kasih Mbak Novisti atas jawabannya. Pada Mbak Nadia, silakan. Kalau di tempatku sih, ya mungkin garis besarnya sama seperti Kisi tadi ya, tapi di tempatku lebih banyak honorer dibanding sama PNS-nya. Ya itu tadi, karena kebanyakan, karena porsi PNS-nya cuma segitu, sedangkan pekerjaan beban kerjanya juga harus banyak seperti itu ya. Jadi honorer itu tidak apa ya, tidak bisa dielakkan gitu. Ya meskipun ada P3K itu tadi, sampai sekarang juga kayaknya P3K belum ada kelanjutan ya. Iya, Belum ada masih kan. Ya, berjalan. jadi posisi honorer itu masih masih sangat dibutuhkan meskipun ya memang banyak yang tidak sesuai masih diambil. Administrasi, banyak yang ke administrasi ya Mbak ya. Ya banyak yang di administrasi, terus kayak kebendaharaan, peruang-uangan, kan nggak cuma pekerjaan teknis aja dalam satu dinas itu. Ada pekerjaan hukum, ada pekerjaan administrasi, ada pekerjaan LPJ, yaitu pusing gue. Aku Banyak ngerjain yang harus sendiri tuh Mbak. ya semangat ya. Oke, mungkin sebelum berlanjut ke Mbak Betty, mungkin teman-teman di sini ada yang belum tahu P3K itu apa, Mbak bisa jelaskan? Siapa nih? Boleh Mbak Nadia atau Mbak Isti? Jadi P3K itu singkatannya, P3K itu singkatannya pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Jadi P3K, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, itu kayak honorer kayak gitu, cuman mereka tuh lebih rekrutmennya disesuaikan. Jadinya selama ini kan rekrutmennya diserahkan ke masing-masing instansi butuhnya apa, terus ke BKD. BKD itu Badan Kepegawaian Daerah masing-masing regional, diserahkan ke situ, nanti tes lewat situ. Nah, selama itu kan kayak gitu. Nah, sekarang tuh mau di kayak nasionalin gitu, kayak tes CPNS. Jadi bisa sesuai gitu loh, nanti misalnya butuhnya tenaga administratif, ya yang diminta yang daftar ya yang administratif gitu. Misalnya butuhnya justru yang teknis, ya udah sesuai gitu, nanti jurusannya dia, background keilmuannya dia tuh sesuai dengan nanti yang dibutuhkan, dengan yang dibutuhkan. Terus bedanya sama fasilitas yang didapatkan tuh, mereka nanti tuh bakal sama pegawai negeri, dapat gajinya sama, tunjangan sama, tapi bedanya cuma satu, mereka nggak dapat pensiun. Itu aja bedanya. Selama ini yang aku baca kayak gitu sih. Jadi fasilitasnya disamakan sama PNS, cuman ya itu tadi nggak dapat pensiun aja gitu. Baik Mbak, terima kasih. Mungkin untuk pertanyaan yang sama pada Mbak Betty, silakan untuk jawab pertanyaannya. Kalau di tempatku itu pada umumnya sama ya, sama-sama Dik Kesti, sama dengan Dik Nadia. Kalau untuk honorer, itu biasanya mereka juga ada, tapi mereka diserahi hanya tugas-tugas untuk membantu PNS. Jadi mereka tidak diberikan tanggung jawab full, tidak. Tapi mereka hanya membantu PNS, yang bertanggung jawab tetap PNS. Kayak gitu. Oke, terima kasih Mbak Betty. Mungkin pertanyaan berikut ini terkhusus untuk Mbak Kisti ya, dari Revina TL 2019. Untuk Mbak Kisti, seperti yang dijelaskan Mbak Kisti tadi, dalam bidangnya Mbak Kisti sangat kental yang namanya grafik dan menginterpretasikan sebuah data. Berarti bisa disimpulkan bahwa mata kuliah statistik sangat membantu dalam bidang Mbak Kisti ya.
untuk Mbak Kisti lagi, di Instagram, ini katanya dia lihat dari Instagram, Mbak Kisti kan jadi wisudawan TL05 yang pertama. Nah, kiat-kiat Mbak Kisti biar lulus cepat dan tepat waktu bagaimana ya Mbak? Terima kasih. Aduh, Silahkan, ini Mbak. Raflina udah follow aku di IG nih. Makanya aku notice pertanyaannya. Ya ini sih pertanyaan pertama ya. Untuk yang aku ngomong masalah grafik sama data itu, ya sih bener banget, apa statistik tuh nyantol banget ke situ, ke analis, banyak banget membantu. Tapi sayangnya dulu ya aku nyantol sih statistik cuman dikit ya, makanya itu kalian mumpung ya masih di kuliah, jadinya di bener-bener statistik itu diperhatiin bener-bener, terus nanti PPT-nya jangan diilangin. Jadi kalau kedepannya itu kalian butuh, gampang gitu nyarinya. Sampai aku aja saking kualat mungkin ya sama dosen statistik, aku tuh waktu nemu masalah waktu ngerjain suruh analisa data gitu, aku sampai tanya teman-temanku yang ini kuliah di jurusan statistik gitu untuk menginterpretasikan yang aku kerjakan gitu. Jadi kan kita bisa ngerjain ini, karena kan Excel ya, mesin yang ngerjain ya. Excel udah bisa, tapi bingung sendiri interpretasikannya gimana, persamaannya, linearnya gitu. Akhirnya aku belajar lagi ke teman-teman yang statistik, kualat aja gitu. Jadinya teman-teman diperhatiin bener-bener mumpung masih ada kesempatan akses ke ilmu itu. Terus yang kedua, masalah lulus cepet ya. Ini sih masalahnya apa ya, antara aku yang terlalu ambis atau beruntung. Keberuntungan ya, gini aja sih kalau aku kan emang menurutku setiap orang ya pastilah, kebanyakan orang mimpinya kalau masuk kuliah bisa lulus cepet lah, hampir setiap orang kan punya mimpi itu ya, tinggal kita tahu aja celahnya gitu loh, mana nih yang bisa mengarahin aku ke situ. Jadi dulu waktu maba sih emang tergiur ikut PIMNAS gara-gara itu tadi, nggak skripsi kayak gitu kan. Nah itu aku tergiur banget tergiur banget, dan akhirnya terus KMTL kan ini banget ya, maksudnya bersyukur banget kenal KMTL, karena kan mewadahi anak TL banget gitu kan. Jadinya kita diurusin PIMNAS yang khusus TL, terus diarahin kayak gitu, itu membantu banget buat risteknya KMTL. Terus alhamdulillahnya ketemu tim yang tepat banget ya Allah, mbak-mbak itu. Jadi waktu dulu tim PIMNASku aku sendiri yang 2015 yang lainnya 2013 gitu. Jadi alhamdulillah, terus ya alhamdulillahnya ya itu tadi sih, terus usahanya berbuah hasil gitu aja sih. Diiringi aja mimpi sama usahanya. Fokus sama Jadi menang juga ini apa, timnas? Enggak menang. Cuma lolos sampai ke Bogor waktu itu. Pendanaan berarti udah lewat ya Mbak? Pendanaan udah lewat ya, sampai yang final itu tinggal pengumuman siapa yang dapat perak, siapa yang emas, siapa yang itu bronze. Bronze itu apa ya, perak. Siapa yang perak, terus kita nggak dapat, ya udah nggak apa-apa, yang penting kan nggak skripsi. Tapi iya keren juga kan, udah masuk pendanaan tuh juga udah hebat banget dong. Iya alhamdulillah, tapi tetap penelitian lagi sih. Apalagi ada bonus dari fakultas ya. Iya. Hebat skripsi fakultas. Tapi tetap yang di itu sih, yang diingat tetap penelitian lagi. Jadi nggak mentah-mentah dari PIMNAS itu langsung kita bawa ke sidang skripsi itu, enggak. Kita penelitian lagi ulang. Jadi bonus yang dari fakultas, dari universitas itu ya kepake lagi buat penelitian lagi gitu. Jadi nggak semata-mata kita langsung bebas dari skripsi, enggak. Kita penelitian ulang. Karena kan satu judul kan, PIMNASnya itu kan satu judul. Terus habis gitu kita bagi rata nih, satu tim 5 orang, kita bagi rata ke 5 orang supaya nanti skripsinya tuh ada pembeda sedikit lah di antara ke-5 orang ini. Baik, terima kasih Mbak dan Mbak Kisti. Lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Mas Bagas, ketum MTL kita sekarang ini dari L07. Sebagai staf yang bekerja untuk pemerintah, mengapa isu pengurangan peran AMDAL bahkan sampai dihapuskan itu bagaimana Mbak? Ada Mbak Nadia, silakan. Ini aku kurang tepat ya, karena bidang kerjaku tidak ada nyantol-nyantolnya sama AMDAL. Mungkin kedua adik dan Mbak aku silahkan. Mbak ya, Betty. Maaf, udah. Baik, kepada Mbak Betty, silakan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Sebenarnya kalau untuk
AMDAL ini sebenarnya bukan dihapuskan ya. Iya. Mungkin dicarikan jalan yang lebih baik kayak gitu istilahnya. Cuman di sini saya mohon maaf kalau misalkan saya sebagai staf ini sebetulnya belum berwenang deh untuk menjawabnya kayak gitu ya. Dan yang berwenang adalah pimpinan saya. Jadi kalau untuk ini kan pasti nanti untuk kebijakannya sudah dirundingkan ya, sudah dipikirkan secara matang, dan nanti yang di bawah seperti kita ini kan hanya menjalankan keputusan dari atas kayak gitu. Pasti nanti sudah ditelaah kayak gimana, sudah dikaji lah nanti. Ya, itu mungkin ada tambahan. Ya kalau aku ya nambahin aja sih ya, nekenin juga bukan AMDAL ini dihilangkan sih, cuman diganti mana yang lebih efisien dan efektif gitu aja sih kajiannya. Soalnya kan selama ini kayak dibahas-bahas AMDAL ini kurang efektif, kurang apa kayak gitu kan. Jadinya makanya pemerintah bikin kebijakan yang supaya tepat sasaran gitulah, bukan dihilangkan jadinya gitu. Dan iya benar Pak Betty sih, kita staff ya hanya menjalankan. Oke, mungkin untuk pertanyaan dari Mas Bagas, pertanyaan masih belum bisa terjawab ya, karena yang bisa menjawab itu dari atasannya ya. Seperti itu ya, Mbak. Iya, dan bukan dihilangkan. Coba dan digarisbawahi, jadi AMDAL itu bukan dihilangkan tapi digantikan ya mungkin, Mbak. Ya. Soalnya masih jadi ini ya Mbak ya, ini pun di dalam itu masih jadi perbincangan ya Mbak ya. Iya, benar, masih dikaji ulang lah. Iya, kita pun sebagai staff tuh juga masih belum jelas gitu loh, jelas nyata ini jadi kayak gimana itu masih belum gamblang. Jadi kita nggak berani jawabannya, nanti malah jatuhnya salah. Iya. Oke. Baik, langsung lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Nusari, TL 2019. Sebenarnya ketika kita ingin terjun di dunia birokrasi, apakah ada relevansi dengan kuliah kita? Dan apakah kita wajib belajar di organisasi lain perihal birokrasi? Kalau misalkan belajar secara otodidak, apakah memungkinkan? Dan apa saja yang harus kita pelajari untuk masuk dalam sistem birokrasi itu sendiri? Nah, terima kasih. Mungkin untuk Mbak Nadia terlebih dahulu, bisa menjawab pertanyaan. Aku masih nggak paham sama yang maksudnya ini loh ya. Wajib belajar di organisasi lain perihal birokrasi itu maksudnya gimana? Mungkin dari pertanyaan itu, kalau kita misalnya nggak ada kaitan-kaitan sama birokrasi itu, apa kita wajib belajar dulu di organisasi lain yang berkaitan dengan birokrasinya? Atau masih kurang? Sebenarnya kalau misalkan perihal birokrasi per apa ini namanya? Per instansi itu beda-beda ya. Jadi kayak soal teknis mengerjakan sesuatu atau pengajuan sesuatu tiap dinas-dinas itu beda. Jadi kita tiap masuk, misal kita nanti sekarang di dinas ini, nanti kita pindah ke dinas lain ya kita pasti culture-nya beda, birokrasinya beda. Jadi kita tuh masih tetap harus tiap kita ke tempat baru kita pasti harus belajar baru ya. Kalau misalkan yang soal apa ini? Kalau misalkan kita gimana ya maksudnya? Kalau misalkan soal birokrasi itu sebenarnya kita sebelum kita ditempatkan di dinas, seharusnya sebelum ditempatkan di dinas ini kita itu ada yang namanya latsar, pelatihan dasar. Jadi kayak ya itu dasar-dasarnya kita, nilai-nilai dari PNS, nilai apa tadi Mbak, akuntabilitas, etika publik kayak gitu-gitu itu semua itu yang harus nilai-nilai itu yang diterapkan dalam perihal birokrasi pada dasarnya. Tapi soal penerapannya seperti apa kan kembali ke dinas-dinas masing-masing ya. Itu sih. Kalau otodidak ya pasti otodidak, semuanya pasti otodidak. Kalau misalkan aku ini apalagi kalau misalkan di sebuah dinas yang sebenarnya yang sangkut pautnya sama pertelan itu sedikit. Jadi ending-endingnya harus belajar lagi. Meskipun aku rasa bukan bidang pemerintah pun semua pasti kayak gitu, semua pasti belajar lagi endingnya, kayak gitu. Baik, terima kasih pada Mbak Nadia. Untuk Mbak Kristi mungkin ada tambahan, Mbak? Aku sih kebetulan kan aku di DLH ya, jadi ilmu pertelannya tuh masih nyantol banget sih kalau aku. Nah, untuk masalah birokrasi itu enggak, masalah birokrasinya ya, bukan soft skill yang didapat dari organisasi. Itu kalau aku nggak perlu sih
ikut organisasi lain, misal organisasi apa kayak pemerintahan gitu. Soalnya tuh ya kita bisa belajar sendiri karena birokrasi mungkin menurut dia tuh birokrasi aturan-aturannya, SOP-nya mungkin kayak gitu ya. Itu kita bisa belajar sendiri, bisa baca UU kepegawaian untuk hak kita, hak kewajiban kita. Terus nanti tentang kalau masuk lagi ke misal kita lingkungan hidup, kita bisa belajar tentang UU lingkungan yang ada di undang-undang kayak gitu aja sih. Kayak learning by doing gitu. Aku sih kebanyakan kayak gitu, learning by doing. Jadi emang habis keterima benar-benar belajar lagi. Oke, baik, terima kasih pada Mbak Isti. Dari Mbak Betty, apakah ada tambahan? Intinya sama sih, Dek. Kalau menurutku dari penjelasan dari Dek Isti juga Dek Nadia udah cukup jelas. Nanti toh ujung-ujungnya kita juga belajar lagi. Belajar sambil jalan, intinya kayak gitu. Baik. Jadi bisa disimpulkan jawabannya itu, jadi kita emang benar-benar belajar lagi, belajar sendiri. Oke, baik. Terima kasih. Untuk pertanyaan berikutnya dari Mas Ilham, TL07. Pertanyaannya, karena penempatan dilakukan tidak sesuai dengan harapan, apakah ada training terlebih dahulu sebelum bekerja untuk penyesuaian? Untuk Mbak Betty terlebih dahulu, silakan. Baik. Penempatan tidak sesuai harapan ya. Jadi kalau kita ditempatkan itu nantinya kita nggak akan dapat training. Cuman tadi kan udah jelaskan sama Mbak Nadia, kalau misalkan kita ada latsar, kayak gitu kan. Terus kemudian nanti juga dari dinas pun nanti ada beberapa kegiatan yang kita didisposisikan untuk mengikuti acara tersebut. Misalkan kayak rapat, workshop, kayak gitu. Mungkin di sekelas kementerian ataupun di provinsi, nanti kita juga akan belajar dari situ. Gitu. Oke, baik. Terima kasih pada Mbak Betty. Pada Mbak Nadia, ada tambahan? Ya, kalau misalkan pelatihan secara khusus, karena aku dari analis lingkungan hidup terus dipindah ke geospasial kayak gitu, soal apa ya, pelatihan kayak gitu sebenarnya nggak ada sih sebenarnya. Jadi kayak ya udah, ya kembali ke learning by doing itu tadi. Jadi pekerjaanmu ini, kamu kerjakan ini. Kalau misalnya nih, ya aku memang banyak nggak pahamnya ya. Jadi kayak sering-sering nanya gitu, sering-sering nanya ke atasan, ke teman-teman staff kayak gitu. Jadi kayak yaudah yang penting kita nanya itu nggak masalah. Yang penting kita itu ada niatan untuk belajar gitu loh. Jadi belajar itu nggak bakal berhenti kalau kita selesai kuliah. Tidak, itu semua salah teman-teman. Jadi belajarlah sampai bekerja pun tetap masih belajar kita. Iya, di kerja pun tadi. Belum lagi itu kan ada dipindah. Oke, baik. Pada Mbak Isti ada tambahan? Iya sih, kalau aku sih mau gambarin aja kayak di instansi, ya nggak di instansi juga sih, di semuanya tuh kayak kita tuh ya diharapin kita kan ngasilin sesuatu ya, jadi kayak bayi habis lahir tuh langsung suruh lari tapi tetap diawasin gitu sih, maksudnya kita tetap dalam pengawasan, jadi emang kita dituntut untuk langsung adaptasi, untuk langsung belajar, tapi tetap ada yang ngawasin, jadi tanggung jawab terbesarnya juga bukan kita yang pegang, tetap senior kita yang pegang, cuman kita dituntut untuk langsung terjun karena learning by doing itu lebih cepet gitu daripada kita cuman disuruh duduk pelajarin ini itu sih nggak penting gitu. Kebanyakan langsung diterjun. Oke, baik. Untuk membersihkan waktu kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Masih dari Mas Ilham lagi, pada audit terutama yang sejenis proper, apakah pegawai juga diharuskan mencari sertifikasi terlebih dahulu atau seperti apa? Mungkin pertanyaan ini untuk Mbak yang ingin menjawab saja, silakan Mbak. Mungkin aku nggak jawab ya karena kan aku yang audit. Aku yang audit proper. Soalnya kan audit proper cuma ada di KLH sama provinsi ya. Jadi mungkin aku yang jawab. Kalau auditor pasti sebelum kita audit itu ada ini kayak pelatihan audit proper, jadi kayak ada sertifikatnya gitu. Tapi kemarin kan aku cerita ya, aku baru 1 bulan 2 bulan masuk udah langsung disuruh ikut. Nah itu tuh ikut karena
propernya waktu itu kan ada online-nya, jadinya aku bantu di situ sih, lebih ke online-nya itu, lebih ke datanya. Nah di lapangan tuh ya mereka-mereka yang udah punya sertifikat, udah ikut pelatihan, mereka yang tanggung jawab penuh. Jadi aku istilahnya kayak audit yang magang gitulah, jadinya ya sih mereka sertifikat dan pelatihannya tuh ada. Berarti harus ada sertifikat ya terlebih dahulu. Iya, dan itu difasilitasi gitu sama KLH-nya. Istilahnya kan KLH yang punya gawe ya, mereka yang punya proker besarnya nih. Nah, mereka tuh memfasilitasi supaya SDM yang di provinsi-provinsi itu mewadahi gitu buat nge-audit proper, mereka adalah sertifikasi kayak gitu. BIMTEK berupa BIMTEK, berupa itu terus ada sertifikatnya gitu dari mereka juga. Oke, baik, terima kasih pada Mbak Kisti. Berikutnya ada pertanyaan dari Mbak Rafaela TL07. Menjadi mahasiswa teknik lingkungan, pastinya memahami idealisme segi lingkungan yang semestinya ada, namun ketika berada di dunia kerja, mungkin lebih memahami realitasnya. Selama ini, apa saja kesenjangan tersebut dari perspektif pemerintahan? Kemudian, apa penyebab atau kendala yang menyebabkan adanya kesenjangan tersebut? Mungkin untuk mempersingkat waktu, ada pertanyaan juga dari Mbak Rafaela juga. Waktu pengabdian Mei 2019 kemarin, Mbak Rafaela ini turut mengajak warga untuk ikut workshop tentang pengolahan sampah rumah tangga. Cuman lebih memilih menolak dengan alasan sudah membayar iuran sampah ke pemerintah. Bagaimana mengenai pemikiran konservatif itu? Mungkin dari Mbak Nadia terlebih dahulu, bahkan jawab dulu. Idealisme ya. Kalau misalkan di tempatku sebenarnya itu nggak seberapa apa ya, bidang lingkungan itu hal kesekian banget gitu lah. Apalagi tidak ada hal-hal yang terkait kayak AMDAL, KUPL di tempat kita nggak ada. Tapi kalau misalkan untuk kesadaran di bidang yang kayak apa namanya, kayak soal sampah, soal ini itu kayak gitu masih rendah sih. Tapi sudah mulai di raising. Kalau misalkan yang soal pemikiran konservatif ya, membayar iuran sampah, kayaknya itu tergantung, harus dipertanyakan. Emang ada ya pemerintah narik iuran sampah ya? Ada yang ada. Maaf, salah ada yang bidang. enggak. Jadi kalau misalnya kayak gitu ya, tergantung itu lagi. Mereka itu merasakan nggak dampaknya dari apa yang mereka bayar. Sebenarnya masyarakat pasti kayak gitu sih. Secara garis besar, emang manfaatnya buat aku apa kayak gitu. Mereka tuh lebih mikir percuma bayar kayak gitu, gimana maksudnya mana, mereka pasti kayak gitu. Jadi kan kalau misalkan memang mereka ingin bayar ya harus diberikan pemahaman mereka itu bayar buat apa. Kalau mereka paham seperti itu biar mudah masuk ke mereka apa yang bakal dilakukan seperti Mea itu aja. Oke, baik, terima kasih pada Mbak Nadia. Untuk Mbak Betty, mungkin ada tambahan, Mbak? Iya, mungkin kalau untuk idealisme segi lingkungan ini, kalau misalkan kita ke lapangan ya, terjun ke lapangan langsung, itu kita akan banyak menemui beberapa kesenjangan. Di mana ketika kita ingin meluruskan, atau bahasa istilahnya saklek kayak gitu, tapi dari pihak pemrakarsa misalkan atau pelaku usaha itu masih saja mereka menunda seperti itu, ataupun mereka bahkan tidak mau untuk memenuhi ketentuan yang harusnya ada, kan kayak gitu. Cuman kan kita harus memberikan mereka toleransi. Kita kan memberikan dia waktu perpanjangan kayak gitu untuk mereka memenuhi komitmen mereka. Seperti itu sih. Kemudian kalau untuk penyebab atau kendala, mungkin sejujurnya mereka pun pasti ingin juga untuk memenuhi dari segi lingkungan. Pasti mereka juga ingin sesuai dengan aturan yang berlaku ya, pastinya kayak gitu. Cuman kan mereka terbatas mungkin karena biaya atau ekonomi seperti itu. Karena mereka juga kalau misalkan TPS Babe 3 itu pun kan juga bukan prioritas sebetulnya bagi perusahaan misalnya. Kemudian untuk
pengabdian di MEA. Untuk sampah itu kebetulan di bidangku. Jadi kalau untuk pemikiran konservatif ini ya, itu kayaknya harus lebih ditekankan sosialisasi deh. Selama ini juga udah kita lakuin sosialisasi, kemudian beberapa kegiatan seperti lomba-lomba desa berseri, kemudian kali bersih, kemudian toilet bersih, dan itu Adipura. ya adipura itu kan rutin ya. Kita pantau mereka untuk terus meningkatkan bagaimana mengurangi perilaku tentang sampah ini. Itu. Jadi kita juga memberi mereka masukan supaya mereka memilah sampah dari rumah. Jadi mereka memilah yang organik, mereka buat pupuk, istilahnya mereka buat pupuk sendiri, kemudian yang anorganik mereka bisa jual ke bank sampah Banyuwangi. Jadi di situ kita bisa kasih harga dari mereka memilah sampah tersebut, gitu. Jadi kita kasih apresiasi mereka gitu. Karena sebetulnya kalau perilaku ini memang susah, tergantung dari orangnya, kayak gitu. Dan yang butuh waktu. Iya, karena untuk mengubah suatu kebiasaan tuh butuh waktu. Iya. Oke, mungkin dari Mbak Kista ada tambahan, Mbak? Nambahin aja, mungkin maksud Ella nih pertanyaannya yang idealisme lingkungan tuh realitanya gimana, tetap ditekain atau enggak kayak gitu ya. Ini sih kita ingat-ingat lagi ya, kita kan Indonesia ini masih belum negara maju ya, ini masih negara berkembang. Untuk ngejar ekonomi aja masih sulit gitu loh, jadinya lingkungan ini masih belum isu utama di negara kita. Harusnya kalau emang kita mau maju ya itu yang diutamain kayak gitu. Nah, ini sih malah pertanyaan Ella ini malah tamparan keras banget gitu bagi lulusan-lulusan TL kayak kita. Maksudnya ya TL kan teknik lingkungan kan gimana kita merekayasa lingkungan ya apa ya dengan teknologi kayak gitu kan. Nah, ya ini gitu loh perannya kita gitu. Ayo mahasiswa TL tuh kita bikin gebrakan, bikin inovasi, tambahin semuanya gitu inovasi yang berhubungan sama lingkungan kayak gitu. Supaya ya isu lingkungan nih bisa naik gitu loh pamornya. Jadi kita pemerhati lingkungan. Terus yang mencukup sama masalah yang konservatif warganya itu tadi. Ingat lagi kita juga masih berkembang gitu, warganya masih ya gitu-gitu. Tapi perlu diingat Mbak Betty tadi kan ngomongin bank sampah ya. Aku tuh pernah ikut kayak BIMTEK yang diadain provinsi itu bank sampah. Aku tuh kaget banget ya Allah, itu tuh puluhan orang. Itu tuh yang pegiat bank sampah, mereka yang volunteer banget. Itu tuh rata-rata orang-orang ibu-ibu BK, bapak-bapak seperti itu ya, mereka tuh semangat banget gitu loh ngelakuin bank sampah. Jadi nggak semua warga tuh masih warga-warga yang nakal kayak bank sampah sembarangan. Banyak banget warga tuh yang kayak gitu volunteer ke bank sampah, mereka yang benar-benar jadi hero di lingkungan mereka, di kampung-kampung mereka untuk bergerak di pengolahan sampah, di sisi lingkungan lah kayak gitu. Itu mereka giat banget, malah aku kok minder gitu, kok mana anak mudanya kok nggak ada, kok di pertemuan kayak gitu tuh malah jarang aku nemu anak muda, padahal kan harusnya ya kita gitu loh, apalagi kita mahasiswa TL ya, kita yang harusnya tingginya di sektor itu kayak gitu. Ya ini pengingat juga sebagai kita yang muda-muda biar nggak kalah sama yang ibu-ibu bapak-bapak tua yang volunteer itu di warganya, at least di lingkungan rumah kita lah. Semangat. Oke, baik. Jadi itu sebenarnya ini tugas kita semua ya buat gimana mengubah kebiasaan warga supaya bisa lebih peduli lagi terhadap lingkungannya. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan berikutnya saya gabung juga dari Haryo tahun 2019. Kira-kira kegiatan apa saja yang mampu mendukung soft skill ketika kita dalam bekerja. Kemudian jika suatu saat Mbak sekalian menemukan titik jenuh dalam bekerja atau kondisi sekitar yang tidak lagi mendukung, apa yang akan Mbak sekalian lakukan? Dari Mbak Betty dulu terlebih dahulu. Silakan. Baik. Kalau kegiatan, mungkin di sini udah banyak kegiatan ya, Dek ya, terutama kayak BIFES. Mungkin kalau di kabupaten lain saya juga belum tahu itu. Di kegiatan-kegiatan itu kita bisa menumbuhkan soft skill, kita bisa belajar, kemudian
Kemudian kita dari kegiatan sehari-hari pun kita juga bisa menemukan soft skill, terutama kita bisa membaca lingkungan kita seperti apa, itu juga kita udah bisa menemukan soft skill, kayak gitu. Kita bisa memahami sekitar kita. Kemudian kalau menemukan titik jenuh dalam bekerja, kita yang harus menciptakan inovasi, kayak gitu. Jadi kita yang harus buat kita tetap semangat bekerja. Makanya kita harus meskipun kita nggak suka sama pekerjaan yang kita lakukan sekarang, paling nggak kita harus paham untuk bisa mau melakukannya itu gimana caranya, kayak gitu. Ingat tanggung jawabnya ya Mbak ya. Betul. Oke, baik. Terima kasih pada Mbak Betty. Pada Mbak Nadia, mungkin ada tambahan? Kalau soft skill ya, kalau aku sih ngerasanya manfaat banget kok dulu waktu kuliah, waktu ikut kayak KMTL, ikut BEM, ikut IMPLI, terus panitia kayak gitu, itu ngefek banget kok. Yang dulu suka mager-mageran, yang nggak mau ikut panitia, nggak mau ikut organisasi apa-apa. Kalau misalkan masih ada kesempatan, ikut deh sekarang. Kalau misalkan aku sih ngerasanya ngefek banget ya, soalnya kalau misalkan yang kayak gitu tuh ngajarin kita gimana sih caranya kita bekerja sama. Yang jelas kalau misalkan di organisasi, di KMTL, kayak BEM, kayak panitia kayak gitu, otomatis kita menemukan kayak crash kan sama orang. Kita bakal ada konflik bagaimana caranya kita ngatasin itu, terus sekalipun kita nggak suka sama orang, itu kita pasti bakal kerja bareng sama dia kan. Contohnya nih kasarannya kayak gitu. Otomatis itu ngajarin kita gimana kayak profesional lah. Meskipun kita nggak suka sama orangnya, kita harus tetap profesional. Oh, ayo, yuk dikerjain. Yang penting gimana kerjaan ini selesai. Sama aja kayak kalau misalnya di panitia, gimana caranya acara ini bisa selesai sampai akhir, bisa sampai selesai, bisa sampai sukses kayak gitu. Intinya bukan cuma ngalahi ego kita aja. Gimana cara kita komunikasi sama orang, gimana kitanya lah, lebih penting ke kayak itu semacam latihan sebelum kita masuk ke dunia yang sesungguhnya gitu. Kalau misalkan jenuh dalam bekerja, aku sebenarnya tuh anaknya jenuh, gampang banget jenuh, kayak kena kayak gini dikit aku sumpek kayak gitu. Ya namanya juga kerja ya pasti gimana, semua pasti kayak gitu kan, pasti ngerasa sumpeknya kayak gitu. Cuman ya gimana caranya kita nyalingin kehidupan kita sama nggak cuma kerja ya seperti yang sebelumnya di video sebelumnya kita ceritakan, kalau misalkan kita ngatur waktu seperti apa, kita Mbak Betty apalagi bekerjanya bukan hanya pekerjaan kantor ini saja, harus masuk jadi kayak tetap harus kita harus, kalau misalkan aku sih ngakalnya harus tetap punya hobi. Kebetulan sih aku hobinya goes kayak gitu, jadi tetap sama circle yang sama, jadi kayak sama orang kantor, tapi kayak nggak ada bahasan soal urusan kantor sama sekali gitu loh. Jadi kayak tetap kita kerasa fresh aja, tetap ngomong sama orang kantor, rasa kekeluargaannya tetap ada, tapi kita berada di kegiatan yang berbeda yang bikin kita tetap seneng gitu loh. Jadi kayak lebih ke aku sukanya di tempat itu kekeluargaannya tuh gini banget loh, kayak apa namanya, nggak cuman di urusan kantor itu kayak tetap enak aja gitu ngomong, komunikasi, senang-senang bareng kayak gitu, meskipun orang udah pada tua-tua tapi masih jiwanya muda guys, jadi kayak masih nyambung ngomong sama aku. Itu sih kalau aku. Oke, baik, terima kasih pada Mbak Nadia. Mungkin dari Mbak Kiki ada sedikit tambahan, Mbak? Kalau aku nambahin aja sih, yang ditanyain pertanyaannya itu kan kegiatan apa ya yang nunjang soft skill. Kalau menurut aku sih ya, apa yang kalian seneng, passion kalian apa waktu kuliah ini, udah kalian nikmati, kalian dalemin. Misal nih yang seneng nyanyi, ya udah dalemin, ikut Floreta atau apa ya yang di FTP itu ya. Nah, nantinya di tempat kerja tuh kita tuh nggak cuma dinilai, individu kita tuh nggak cuma dinilai dari otak kita aja, tapi kayak personality kita tuh juga ngebawa gitu loh. Jadi itu pasti apapun passion kalian, soft skill kalian, apa yang kalian punya, itu tuh pasti berguna gitu loh, tonjolin gitu versi terbaik kalian. Jadi nggak usah gitu kalian trying to be perfect buat mempersiapkan diri di dunia kerja, tapi ya ujung-ujungnya itu bukan kalian kayak gitu loh. Jadi ya jadi
jadi best version of yourself aja kayak gitu. Jadi gak usah terlalu menekan, aku mau kerja nih semester berapa nih, semester 5, habis ini aku mau kerja, aku harus ini, aku harus itu, aku harus bisa ini, harus bisa itu. Enggak, sebenarnya tuh enggak sesakit itu gitu loh dunia kerja. Kita juga nikmatin ya diri kita gitu. Terus sama yang titik jenuh ya, kalau ngomongin titik jenuh, apalagi kalau kalian ngomongin Oh, mungkin sudah punya azan. dikit-dikit ya. Kalau kalian ngomongin titik jenuh, apalagi ngomong konteksnya itu di dunia pekerjaan yang instansi ya pemerintah, kita kan tuh terjun ke sini hitungannya kayak abdi negara gitu ya. Ini kayak pekerjaan selamanya gitu, nggak mungkin kita mau seenaknya resign kayak di tempat lain. Nah, ya itu kembali lagi ke kita sih, ya itu emang tantangannya. Ya kalau kalian nggak siap dengan konsekuensi itu, ya jangan masuk ke sini, gitu aja. Oke, baik, terima kasih pada Mbak Kisti. Baik, persingkat waktu ya, baik, terima kasih pada Mbak semua atas jawaban dan penjelasan yang sangat menarik ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk semua penonton, khususnya mahasiswa Teknik Lingkungan Universitas Brawijaya. Jangan lupa teman-teman untuk mengikuti rangkaian Jitok berikutnya. Saya selaku moderator, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.